Dengan kita i'tikaf, kita belajar mencintai masjid. Sekali lagi, dengan i'tikaf kita belajar mencintai masjid. Kenapa harus cinta masjid? Karena kita sadar betul, ya, bagaimana nuansa padang mahsyar, di mana matahari Allah dekatkan jaraknya dengan kita, sejengkal jaraknya. Bayangkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jarak yang sekarang saja kita merasakan betapa teriknya sinar matahari. Apalagi nanti ketika Allah dekatkan jaraknya. Maka di padang mahsyar kita sangat butuh payung dari Allah, sangat butuh naungan dari Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu di antara yang mendapatkan payung naungan dari Allah, sebagaimana sabda beliau, sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana pada hari itu la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu di antara 7 kelompok manusia yang mendapatkan naungan dari Allah nanti, kata Rasulullah, siapa? Rajulun qalbuhum mu'allaqatun fil masajid. Rajulun, para rijal-rijal, qalbuhum mu'allaqatun fil masajid, yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian, para peserta i'tikaf yang dirahmati oleh Allah, mari kita menjemput lapisan-lapisan keberkahan yang Allah hadirkan kepada kita sekalian. Keberkahan pertama tentu saja kita berada di bulan yang penuh berkah, yaitu di bulan Ramadan. Keberkahan yang kedua, kita berada di rumah Allah, di masjid, dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan yang ketiga, selama di masjid berbagai macam peluang untuk ibadah, dan salah satu di antara ibadah yang luar biasa tentu saja kita sama-sama mendalami ajaran agama kita, ajaran Islam, karena kita menyadari dan memahami betul betapa memahami ajaran Islam merupakan salah satu di antara indikator kebaikan kita yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasul, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din.
Barang siapa yang dikehendaki Allah khaira, menjadi orang baik, maka salah satu indikatornya adalah yufaqihu fiddin. Dia semakin faqih, semakin paham terhadap agamanya. Jadi apa yang kita lakukan pada malam hari ini sambil menunggu ibadah-ibadah yang sifatnya infiradi, ya. Karena kalau dalam fikih itu ada fikih muwazanat, ada fikih pertimbangan, ada fikih aulawiyat, ada fikih prioritas. Contoh, misalnya malam ini kita sama-sama i'tikaf. Peluang ibadah malam ini banyak. Ada zikir, ada sholat, ada mungkin tilawah, dan panitia menyiapkan kajian. Pertanyaannya, pilih mana? Kan gitu. Ya. Pilih tilawah apa sholat? Pilih sholat apa zikir? Pilih zikir atau dengerin kajian? Ini dalam konsep fikih aulawiyat atau fikih muwazanat, maka disebutkan mendahulukan urusan berjamaah sangat dianjurkan daripada mendahulukan urusan pribadi. Ya, ini satu kaidah dalam usul fikih. Mendahulukan urusan berjamaah bareng-bareng itu lebih didahulukan daripada urusan pribadi ketika amalan-amalan itu semuanya sifatnya mandub, disukai, dicintai. Kecuali kalau misalnya, oh saya belum sholat isya, sholat isya didahulukan. Kenapa? Karena yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Itu diantara kaidah-kaidah prioritas dalam memilih satu aktivitas ketika aktivitas itu ada di hadapan kita pilihannya bareng-bareng. Ya. Jadi seperti itu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, nu'minu sa'atan, duduk sesaat untuk sama-sama mengkaji nilai-nilai ajaran Islam, tentu merupakan salah satu prioritas yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama kita. Jamaah sekalian, pada malam hari ini saya sedikit memotivasi jamaah untuk memahami ahamiyatul i'tikaf, urgensi dari i'tikaf. Ya. Kita tahu jamaah sekalian, seorang ulama Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, sikap kita terhadap sesuatu, sikap kita terhadap sesuatu berbanding lurus terhadap pengenalan kita terhadap sesuatu. Ya. Saya ulangi, sikap kita terhadap sesuatu berbanding lurus terhadap pengenalan kita terhadap sesuatu itu. Orang berubah sikap kadang hanya karena faktor mengenal. Orang berubah sikap salah satunya diantaranya disebabkan karena faktor mengenal. Ketika kita nggak kenal, mungkin kita biasa-biasa saja. Ketika kita nggak tahu, mungkin kita biasa-biasa saja. Tapi kita akan berubah sikap kita berbanding lurus dengan pengenalan kita. Itu satu. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ramadan ini kan hadir tiap tahun. Dia bagaikan tamu. Dan sikap kita sebagai tuan rumah terhadap tamu itu berbeda-beda. Kembali terkait pengenalan kita dan terkait kecintaan kita terhadap tamu tersebut.
Ketika kita sangat mencintai tamu tersebut, maka kita berusaha sekuat tenaga agar tamu itu betah, agar tamu itu tidak segera kembali, dengan menyuguhkan berbagai macam suguhan-suguhan yang istimewa. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana setiap menjelang akhir Ramadan, ya, frekuensi ibadah Rasulullah begitu luar biasa, dan suguhan istimewa itu adalah i'tikaf. Suguhan istimewa itu adalah i'tikaf. Oleh karena itu maka kembali, apa sih urgensi dari i'tikaf? Apa sih ahamiyatul i'tikaf? Kemudian kita muncul hamasa kita, semangat kita untuk i'tikaf. Yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita ingin termasuk ke dalam salah satu golongan yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah bersabda, badal Islam ghariban, badal Islam ghariban. Islam ketika pertama kali datang ghariban, dianggap aneh, dianggap asing. Fasayaudu ghariban kamal bada. Nanti kata Rasulullah, suatu saat nanti Islam akan kembali dianggap aneh sebagaimana ketika Islam pertama kali datang. Dan kemudian Rasulullah mengclosing hadis itu dengan kalimat fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Pertanyaannya, indikator ghuraba itu apa? Indikator asing itu apa? Indikator aneh itu apa? Ternyata salah satu di antara indikator ghuraba adalah man ahya sunnati ba'dama amatahan nas. Orang yang terus berusaha menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, di mana pada waktu itu orang sudah mulai melupakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sepakat i'tikaf merupakan salah satu di antara sunnah Rasulullah yang sudah mulai dilupakan oleh banyak orang. Artinya kalau kita iseng-iseng survei gitu ya, di 10 hari terakhir dari masjid ke masjid ya, di tengah-tengah malam gitu, coba kita buka masjid-masjid yang kita datangi, hampir mungkin kita tidak mendapati ada orang-orang yang i'tikaf di situ. Artinya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, i'tikaf merupakan bagian sunnah yang sudah mulai dilupakan oleh manusia. Dan ketika orang mulai mencoba menghidupkan kembali i'tikaf, orang kemudian dianggap aneh. Ya. Atau bahkan orang kemudian juga asing dengan kata i'tikaf. Loh, i'tikaf itu kayak apa toh? Amalannya seperti apa? Kegiatannya kayak gimana? Konsepnya seperti apa? Orang juga mungkin masih aneh gitu. Oleh karena itu maka mudah-mudahan apa yang dilakukan teman-teman kita di BP ini menjadi inspirasi buat teman-teman yang tinggalnya di luar BP, bahwa sangat diharapkan ini sebagai tempat belajar,
tempat latihan. Antum jangan lama-lama betah di sini untuk i'tikaf. Antum harus menginspirasi bagaimana kemudian i'tikaf menyebar di seluruh pelosok-pelosok tempat-tempat tinggal kita. Kita hidupkan masjid-masjid di sekitar kita di akhir-akhir 10 Ramadan dengan menjalankan salah satu di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan i'tikaf. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita tidak hanya sekedar mendapatkan pahala i'tikaf, tapi kita mendapatkan pahala kepeloporan untuk kembali menumbuhkan semangat i'tikaf. Atau dalam bahasa hadisnya disebut sunnatan hasanatan. Orang yang merintis jalan kebaikan. Ya. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang merintis jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan sebanyak orang yang mengikuti kebaikan itu. Masya Allah. Jadi alangkah idealnya tahun depan yang di luar BP gitu ya, berazam ya, bagaimana menghidupkan i'tikaf di masjid sekitar kita ya, sehingga masyarakat tidak asing lagi mengenal i'tikaf. Masyarakat kemudian terbiasa untuk menghidupkan 10 hari terakhirnya di masjid-masjid di sekitar kita ya. Jadi saya berharap sekali lagi BP ini sebagai tempat tajribah, sebagai tempat latihan, tempat belajar, syukur-syukur mungkin antum punya gagasan, ide yang lebih keren gitu ya, lebih menarik ya, lebih bagus, sehingga mungkin jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang ada di tempat kita sekarang. Ini yang pertama. Jadi salah satu di antara urgensi mengapa kita perlu i'tikaf, satu, kita mencoba kembali menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sunnah Rasulullah yang berupa i'tikaf ini sudah mulai dilupakan oleh manusia. Ini satu. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu di antara semangat yang kita tumbuhkan dalam i'tikaf ini adalah kita belajar menceraikan dunia ini. Ya. Kita belajar menceraikan dunia. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran surah Al-A'la, ya, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah menyebutkan qad aflaha man tazakka, sungguh menanglah, sungguh beruntunglah orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Dengan apa? Wa dzakara asma rabbih fasalla, dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak mendirikan sholat. Tapi Allah ngingetin aktivitas tazkiyatun nafs, aktivitas membersihkan jiwa yang Allah janjikan aflah, beruntung, menang. Itu banyak hambatannya. Di mana hambatan yang terbesar apa kata Allah? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Akan tetapi kehidupan dunia begitu membekas di dalam diri kita. Kehidupan dunia begitu berkarat di dalam hati kita.
Ini yang jadi masalah. Ya. Indikator dunia itu begitu berkarat, itu sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah menyampaikan, sayati alan nasi zamanun, nanti di akhir zaman, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kondisi kita ini diperebutkan oleh banyak manusia. Kita ini bagaikan hidangan yang dikeroyok dari seluruh penjuru. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal nahnu qalilun? Apakah pada waktu itu kami minoritas ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bal antum kasir. Enggak. Justru kalian mayoritas. Tapi mayoritas kalian kagusai sail, bagaikan buih di lautan, yang tidak punya daya, tidak punya power apapun. Maka para sahabat bertanya, mengapa sampai terjadi seperti itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Karena di dalam hati kita terjangkit satu penyakit yang disebut penyakit wahan. Maka ketika para sahabat bertanya, famal wahanu ya Rasulullah, wahan itu apa ya Rasulullah? Wahan itu apa? Maka Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian terlalu cinta dunia sehingga kalian membenci kematian. Ya. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tahu iman berbanding lurus dengan cinta, gitu ya. Iman berbanding lurus dengan cinta. Dan indikator cinta apa? Indikator cinta, salah satu indikator cinta adalah bagaimana sikap kita terhadap kematian. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah diminta untuk menantang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kan mendeklarasikan dirinya sebagai kekasih Allah. Orang-orang Yahudi kan mendeklarasikan dirinya menjadi orang yang terbaik. Coba kita lihat bagaimana pengakuan orang Yahudi itu diuji. Dan Allah meminta Rasulullah untuk menguji. Dalam Quran surat Al-Jum'ah Allah Ta'ala mengatakan, Qul ya ayyuhalladzina hadu. Katakan ya Muhammad, kepada siapa? Ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Jika kalian merasa zu'ama, merasa hebat, merasa keren, merasa luar biasa, annakum awliya'u lillahi min dunin nas, dan kalian merasa bahwa kalian adalah kekasih-kekasih Allah, kalian adalah aulia Allah dibandingkan manusia yang lain. Kalau memang itu, buktikan. Apa buktinya? Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Coba, kata Allah kepada Rasulullah untuk disodorkan tawaran ini kepada Yahudi, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Berani enggak minta mati? In kuntum shadiqin, jika kalian jujur, jika kalian benar. Karena sekali lagi indikator iman adalah cinta,
Dan salah satu bukti cinta kita, harusnya kita tidak benci kepada kematian. Sebagaimana dialog malaikatul maut dengan Nabiullah Ibrahim. Kan kita tahu Nabiullah Ibrahim diberikan gelar apa? Al-Khalil atau Khalilullah, kekasih Allah. Ketika malaikatul maut datang, malaikat Nabiullah Ibrahim sempat bertanya, engkau mau mencabut nyawa saya atau yang lain mencabut nyawa engkau? Apa kata Ibrahim? Masa kekasih menyakiti kekasihnya? Iya. Nabiullah Ibrahim sadar betul sakaratul maut itu adalah menyakitkan. Makanya bertanya Ibrahim, masa kekasih itu menyakiti kekasihnya? Pikir malaikatul maut benar juga. Maka disampaikan kepada Allah. Tapi apa kata Allah? Masa kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya. Ya. Dan pintu pertemuan itu adalah lewat kematian. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu kita tumbuhkan bahwa salah satu di antara semangat i'tikaf, kita belajar menceraikan dunia ini. Dan memang idealnya Ramadan itu mengajarkan betul kepada kita tentang hakikat dunia. Ramadan mengajarkan betul kepada kita tentang hakikat dunia. Bukankah di dalam Al-Quran Allah menggambarkan wa mal hayatud dunya illa qalil wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ya, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Kehidupan dunia itu sedikit, kehidupan dunia itu fata morgana, kehidupan dunia cuman permainan dan senda gurau, ya. Makanya Allah mengingatkan kepada kita untuk urusan dunia hanya sekedar jangan lupa. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan kita i'tikaf, kita belajar mencintai masjid. Sekali lagi, dengan i'tikaf kita belajar mencintai masjid. Kenapa harus cinta masjid? Karena kita sadar betul, ya, bagaimana nuansa padang mahsyar, di mana matahari Allah dekatkan jaraknya dengan kita, sejengkal jaraknya. Bayangkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jarak yang sekarang saja kita merasakan betapa teriknya sinar matahari. Apalagi nanti ketika Allah dekatkan jaraknya. Maka di padang mahsyar kita sangat butuh payung dari Allah, sangat butuh naungan dari Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu di antara yang mendapatkan payung naungan dari Allah, sebagaimana sabda beliau, sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana pada hari itu la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu di antara 7 kelompok manusia yang mendapatkan naungan dari Allah nanti, kata Rasulullah, siapa? Rajulun
qalbuhum mu'allaqatun fil masajid. Rajulun, para rijal-rijal, qalbuhum mu'allaqatun fil masajid, yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Jadi 10 hari kita i'tikaf di masjid, harapannya menumbuhkan rasa cinta kita dengan masjid. Ya. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa perbedaan-perbedaan signifikan antara orang beriman dengan orang munafik. Ya. Ada perbedaan-perbedaan yang signifikan antara orang beriman dengan orang munafik. Di sisi lain, kalau kita lihat dengan betapa banyaknya ciri-ciri orang munafik, ini menunjukkan peluang besar kita terjerumus ke dalam kemunafikan sangat besar. Ya. Contoh di awal surah Al-Baqarah, ketika Allah bercerita tentang orang bertakwa, disebutkan 5 ayat. Ketika bercerita tentang orang kafir, 2 ayat. Tapi ketika Allah bercerita tentang orang munafik, ada 13 ayat. Banyaknya ciri kemunafikan yang Allah gambarkan, itu membuat kita peluang terjerat dalam kemunafikan itu sangat-sangat besar. Makanya Masya Allah, selevel Umar bin Khattab masih merasa dirinya tidak aman, ya. Masih merasa dirinya khawatir kalau terjerat dalam kemunafikan, ya. Karena memang kalau kita lihat ciri-ciri orang munafik kan mirip-mirip, ya. Contoh dalam surah An-Nisa disebutkan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Coba ketika Allah menggambarkan sifat munafik, kemudian kita raba diri kita bercermin dengan ayat itu, kayaknya banyak yang nempel. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu digambarkan berusaha menipu Allah, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik kalau sholat males, berat. Bukankah ini juga sering menghinggapi diri kita? Yuraunan nas. Orang munafik kalau sholat pengen dilihat orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sekarang kita zikirnya dikit apa banyak? Dan ternyata termasuk salah satu indikator kemunafikan itu adalah bagaimana sikapnya dengan masjid. Orang munafik itu dengan masjid seperti burung dalam sangkar, gak betah. Beda dengan orang beriman. Kalau orang beriman dengan masjid seperti ikan dalam air.
Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan i'tikaf kita belajar mencintai masjid, ya. Belajar mencintai masjid dengan harapan dengan cinta masjid kita termasuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti. Ya. Dan jamaah sekalian, tentu saja banyak fadilah urgensi i'tikaf yang lain. Salah satu diantaranya kita akan merayu Allah. Ya. Bukankah ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya saya tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengajarkan kita satu doa yang sangat kita hafal dan familiar, yang kalau kita coba internalisasi bisa meneteskan air mata kita. Ya, coba kita perhatikan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kan doanya pendek tapi penuh rayuan kepada Allah. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau maha pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa, mencintai orang-orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Coba ini diresapi gitu. Di sepertiga malam terakhir nanti ketika kita qiyamul lail, kita duduk, ya Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, mencintai orang-orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Dalam ini doa pendek yang menggetarkan jiwa kita, yang menggetarkan jiwa kita. Dan yang terakhir tentu saja jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, harapannya dengan menghidupkan malam-malam, kita sangat berharap kita isi 10 hari terakhir Ramadan, di mana salah satu di antara 10 hari terakhir Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Yang Allah gambarkan Lailatul Qadar itu tidak sama dengan 1000 bulan, tidak. Lailatul Qadar itu kata Allah khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Orang sama saja luar biasa. Ini kata Allah khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Kita song-song bagaimana Allah menggambarkan suasana Lailatul Qadar gitu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Allah menurunkan malaikat, Allah menurunkan Jibril, Masya Allah. Dan bayangkan, semua malaikat yang Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar mengucapkan apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Kita diberikan salam oleh para malaikat yang jumlahnya kita tidak pernah tahu betapa banyaknya, diberikan salam oleh malaikat Jibril. Mengapa kemudian tidak menyebabkan kita tertarik untuk menyongsong menyambut Lailatul Qadar ini dengan banyak beriktikaf, duduk, ya, takarrum kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Monggo barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.